Baru bangun gue, rame banget. Tolong dong itu. Yang nggak tahu jalan cerita jangan banyak. Gue sosok paham deh. Lu kan temenan tuh, lu tanya tuh sama teman lu gimana jalan ceritanya. Sok-sok tahu jalan cerita. Makanya lu tanya dulu sama gue. Teman lu tuh ngapain? Gimana? Sok-sok banget paham. Lu duluan yang klarifikasi. Nggak ada hubungan sama lu yang klarifikasi. Kan kocak ya. Goblok banget. Aduh, gue bangun tidur jadi ngomel-ngomel nih. Sok banget dia. Halo, yang Sobat ini. Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Story dari Ayu Wisya itu nampaknya memang ditujukan kepada Emma Waroka yang membela Kim Haut melalui Insta story-nya. Karena kita tahu memang Emma Waroka adalah sahabat dekat dari Kim Haut yang mereka sangat dekat dari efek kasus Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Emma Waroka dan Kim Haut sama-sama membela Gala Sky. Meskipun juga awalnya Ayu Wisya juga membela Gala Sky, namun karena ada konflik 17 juta dengan Kim Haut soal sewa apartemen, akhirnya ada perseteruan antara Ayu Wisya dengan Kim Haut. Dan Emma Waroka baru-baru ini memang tadi mengatakan di Insta story-nya, jangankan 17 jetong, rok robek lo beserta segala isinya bisa dibeli, kirim ke Rio de Janeiro langsung samba di Brasil Alemong. Ada kata-kata 17 juta yang memang sepertinya menyindir Ayu Wisya. Tidak hanya itu, story Mamski berikutnya juga mengungkit soal sewa apartemen. Mamski bertahun-tahun menyewakan properti di Bali dan Jakarta, dan orang yang sudah bayar untuk memblok villa atau apartemen Mamski dan mendadak mangkir tidak bisa menempati unit. Uangnya tidak bisa dikembalikan lagi. Ya iyalah, saat terima uang sewakan tinen yang lain Mamski tolak. Bahkan ada yang menawarkan dengan jumlah uang sewa lebih besar pula. Untung tinen Mamski orang yang paham hukum sewa menyewa dan tahu diri. Dan disitulah sepertinya Mamski menjelaskan, memberikan sedikit bocoran apa yang terjadi. Sepertinya uang Ayu Wisya yang tidak bisa kembali itu karena dia sudah memblok villa, namun mangkir tidak diisi. Dan juga ada story panjang sekali di story Emma Waroka yang mengingatkan Kim Haut untuk berhati-hati dengan artis wannabe, artis pendatang baru yang menghalalkan segala cara, yang penting excitement tinggi. Begitulah dia mengingatkan Kim Haut yang merupakan sahabatnya. Barakallah, you always shine because you are the real star. Begitu kata Mamski Emma Waroka. Jangan mudah percaya dan kasihan dengan rayuan mengiba-iba dari siapapun, apalagi dari artis wannabe. Nah, inilah story panjang dari Ayu Wisya yang sepertinya digunakan untuk menjawab Emma Waroka. Teruntuk kakak dan tante yang lagi speak up sekarang ini, aku mau kasih tahu ya, coba kakak tanyain dari hati ke hati ke kakak, apa sebenarnya yang terjadi. Kita nggak usah ngambang sampai ke sidang-sidang deh. Tahu dulu kronologinya. Posisinya pas tanggal 30 Januari itu aku di Padang, dan Sika lagi di apartemen yang mau aku sewa itu. Dia ngaku dia lagi sama si Cici itu. Terus dia bilang, transfer aja ke rekening aku Neng, nanti aku yang urus pembayaran. Kalau niat tulus mau bantu, kenapa ke rekening dia, bukan ke rekening cicinya? Masa punya apartemen gak punya rekening? Nah, karena aku gak ada mikir jelek ke Sika, aku transferlah ke rekening dia. Kalaupun dia ada ambil cuan dari transaksi gak apa-apa, aku anggap itu emang karena udah bantu aku. Tapi apa yang terjadi?
Sampai sekarang apartemen itu nggak jelas. Kwitansi dan surat kontrak pun aku nggak terima. Aku minta udah berkali-kali loh, ditelepon dan di chat, dientar-entarin. Sampai hari H aku ke Jakarta. Tiba-tiba cicinya bilang, dia pakai isoman itu unit. Terus pertanggungjawabannya di mana? Dari dia bilang dia udah negatif, sampai detik ini belum ditransfer, dan chat aku nggak dibalas-balas lagi sama cicinya. Sampai dia bilang mau ganti rugi hotel aku dan lain-lain. Aku bilang aku nggak butuh itu, aku butuhnya kembaliin aja uang aku, terus kelar. Di up kasus ini baru berkoar semua, dan seolah-olah aku yang salah, malah ngambang ke sidang-sidang. Sumpah ya, sejahat itu kalian. Begitulah. Sepertinya ini juga selain ditujukan kepada Emma Waroka, juga ditujukan kepada teman-temannya. Nah, kemudian inilah yang diunggah di story Ayu Wisya. Tapi heran sama si nenek, bukannya jadi penengah malah jadi kompor, malah kemana-mana jadinya. Malah dibilang bunda yang cari panggung. Gua aja tahu dia dari bunda. Duh. Bunda ini panggilan Ayu Wisya, dan kata-kata si nenek sepertinya untuk Emma Waroka yang artis senior memang. Kemudian Ayu Wisya mengatakan, nyari panggung gimana? Aku ada konten kok. Aku bukan gucuk-gucuk banyak followers. Aku bikin konten dari dulu, dari waktu di Padang. Sekarang banyak yang tahu karena aku makan nasi Padang, yang sebenarnya aku udah bikin udah dari bertahun-tahun lalu. Cuma bedanya pakai bahasa Minang, nggak yang tahu-tahu ngebet viral. Demi Allah, nggak ada niatan aku ke sana. Begitulah jawaban dari Ayu Wisya. Kemudian Ayu Wisya menulis lagi, nggak apa-apa aku mah, toh aku bisa buktiin kronologi ini. Ada semua bukti, beda sama mereka. Nggak tahu kronologi, nggak ada bukti, tapi memfitnah dan giring opini. Doain aja yang baik-baik, toh mereka lagi memperjuangkan hak di sidang, yang nggak ada hubungan sama kasus aku ini. Kalau mau nyerang aku nggak apa-apa. Aku juga post bukti chat di akun pertama aku @ayuwisya. Sama sekali tidak ada rekayasa, dan di situ semuanya jelas, kata Ayu Wisya. Kemudian ada lagi diteruskan. Nah kan, kenapa jadi ngambangnya ada yang bahas ke kontrak properti, dan kita tahu bahwa memang tadi Emma Waroka membahas soal kontrak properti yang tidak jadi dikontrak. Kenapa jadi pemutusan sepihak? Itu kan udah jadi hak aku untuk nempatin tanggal 11 Februari. Dia malah pakai isoman. Salah aku. Yang ada dia yang mikir kalau bener ada itu kontrak sewa apartemen. Sika diem aja. Malah temennya yang sepertinya paham sekali kronologinya. Kalau teman-teman aku yang koar, jelas aku cerita ke mereka. Sekalian aku lihat bukti chat dan bukti teleponan aku sama Sika. Malah mereka yang kesel. Aku dimainin kayak gini. Wajah cicinya kayak apa aku nggak tahu. Uniknya nggak tahu. Kwitansi dan kontrak nggak ada. Kunci apartemen nggak ada. Salah aku minta uangku. Coba kalian di posisi aku yang digituin. Nggak ada, belum transfer, belum kelar. Malah makin panjang ini urusan. Nelpon doang deh, spam telepon gue doang. Ngapain gue angkat? Kan janjinya sore. Gue cek sampai sekarang juga belum ada transferan. Udah, gue lagi ngedit, lagi sibuk gue.